Untuk membahas isu seputar penetapan harga BBM bersubsidi, bersama kami di studio sudah hadir Ketua Tim Tata Kelola Industri Migas Faisal Basri. Selamat malam Pak Faisal. Malam, Senang sekali Pak Faisal. Sudah seharian nih sibuk tapi bisa hadir di Konauto. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Pak Faisal, dari temuan tim Anda di lapangan ditemukan bahwa setiap ada perubahan harga BBM bersubsidi ini pasti ada rumusan yang selalu berubah-ubah. Ini apa penyebabnya Pak? Ya, jadi kan sekarang kita masuk ke era baru, jadi bukan BBM bersubsidi nih, BBM bukan bersubsidi. Jadi sekarang kan BBM kita bagi tiga, ada BBM tertentu itu yang disubsidi hanya solar dan minyak tanah. Kemudian BBM penugasan. Jadi karena alasan geografis distribusi mahal, maka ditugaskanlah Pertamina untuk mendistribusikan BBM di luar Jawa, Madura, dan Bali, ditambahkan komponen 2% ongkos angkut gitu. Jadi ongkos angkutnya pokoknya dimasukkan ke dalam harga itu. Nah, BBM ketiga adalah BBM umum. BBM umum itu termasuk premium di Jakarta, Bali, dan Madura. Jawa, Bali, dan Madura itu mau menetapkan berapa saja premium boleh sebetulnya. Tapi kan ada persaingan dengan Pertamax. Jadi premium dipersamakan dengan Pertamax, dengan Pertamax Plus, dengan Super, dengan V-Power, semua disamakan. Tapi tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar semata karena dikunci dengan margin maksimum 10%. Maksimum margin 10%. Minimum 10%. Aneh ketentuan ini. Masa minimum 5%? Jadi kalau 2%, pemerintah mau nalangi yang 3% kan tidak masuk akal. Jadi kalau saya melihatnya positifnya ya, perubahan-perubahan ini, dan tadi saya ingin mengoreksi, bukan Pertamina yang menentukan. Formula-formula ini pemerintah yang menentukan, alfanya pada yang terakhir ditentukan oleh DPR. Rp1.000, pokoknya alfa Rp1.000. Pemerintah adjust ke rumus-rumusnya. Jadi ada faktor politik. Nah, selama ini rumus berlaku. Berlaku dalam artian berdasarkan rumuslah maka keluar harga baru. Yang terakhir kemarin berdasarkan rumus harusnya premium itu naik ke sekitar 8.000. Naiknya 1.050. Tapi pemerintah takut kalau naik 1.050 bahaya nih. Tapi pemerintah juga tidak mau memberikan subsidi. Karena sudah diserahkan kepada mekanisme pasar katanya kan. Nah jadi pemerintah hanya berani menaikkan, hanya boleh membolehkan Pertamina menaikkan Rp500. Sisanya Pertamina yang nanggung kerugian. Baik, jadi Pak. tidak fair juga kan. Jadi tidak ada konsistensi dalam menerapkan kebijakan. Tapi saya melihatnya sedang mencari bentuk. Nah, apa sumber distorsinya? Karena masih ada premium itu. Baik, ini kan bicara soal kalau memang masih ada premium, berarti masih pakai rumusan-rumusan yang tadi bahkan yang dikunci aneh-aneh. juga tadi yang aneh-aneh. Anda lihat itu seperti tadi. Nah, itu kan alfa itu terdiri dari margin dan juga biaya distribusi ya. Nah, yang dikunci ini adalah marginnya tadi ini. Oh, macam-macam berubah. Oke. Kan kita tambah juga keuntungan pom bensin gitu ya. Macam-macam gitu ya, banyak sekali, dan ini juga komponennya berubah-berubah. Nah, tadi Anda sebenarnya setuju atau tidak untuk itu dikunci? Disederhanakan. Disederhananya seperti apa? Jadi kan kalau di internasionalnya ini ya, harga BBM itu dari mana sih? Harga crude-nya. Kalau kita dari kilang, harga crude, kemudian ongkos kilang, ditambah margin, distribusi, sudah. Atau kalau Anda ditambah juga kalau di Amerika storage kan harus menyimpan ya. Jadi 4 komponen ini mau dari laut kemana, mau dari udara ke gunung, mau dari kapal selam, masa bodoh deh. Pokoknya dihitung rata itu distribusi berapa. Nah akibat dari ini kan ada tekanan politik gitu ya. Pertamina dengan alfa sekian merasa rugi, ditambahlah alfanya gitu untuk bantu yang Pertamina gitu. Yang Anda lihat bahwa di sini istilahnya dikilik begitu atau di utak-utik ini sebenarnya yang memang betul-betul tersembunyi gitu, tidak transparan ini di bagian yang mananya tadi jadi. Ya nitip di mana-mana karena komponennya banyak.
Iya kan? Coba kalau Thailand misalnya. Thailand itu harga di tingkat refinery berapa, kemudian pajak lingkungan berapa, margin distribusi berapa, sudah. Kalau kita kan dibikin ruwet supaya kita tidak mengerti. Supaya bisa nitip di mana-mana, inefisiensi itu. Kuncinya kan, RON 88 kita itu sangat mahal. Ya. Iya kan? Karena seharusnya yang kita impor adalah tadinya RON Karena RON tidak 95, ada ya? di dunia ini RON 88 lagi. Jadi kalau dibilang oleh Pertamina, keekonomian RON 88 itu 8.000, itu salah dan menyesatkan. Karena apa itu keekonomiannya? Tidak ada pasarnya di dunia ini. Kan keekonomian tuh compare, ada pasarnya gitu kan. Nah, harga RON 95 hari ini di Malaysia cuma 6.950. Keekonomian itu. Masih di bawah kita, Bang. 95 loh. RON 95 Di bawah BBM premium kita. di bawah premium kita. Keekonomian apa? Jangan sembarangan mendefinisikan keekonomian itu. Suka-suka udel. Nah, tapi jangan salahkan Pertamina. Karena Pertamina mengacu kepada rumus yang dibuat pemerintah. Baik. Berdasarkan rumus yang dibuat pemerintah, harganya memangnya harusnya 8.000. Pak Faisal, apakah rumus yang dipakai pemerintah saat ini sudah usang, sudah outdated? Kita akan mengetahui lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, Anda masih bersama Ikon Outlook dan kita akan melanjutkan dialog dengan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri. Pak Faisal, Anda pernah mengatakan di kesempatan sebelumnya bahwa rumusan yang dipakai oleh pemerintah dalam menentukan harga BBM, harga bensin yang kita pergunakan ini sudah outdated. Sebenarnya yang idealnya itu sebenarnya seperti apa, Pak? Kalau kita mungkin berkaca dari negara-negara lain yang lebih efisien. Idealnya adalah harga yang ada di pasar, ya kan? Jadi harga cabai di pasar Tanah Abang, kan jelas. Kalau ini harga premium di pasar hantu adanya. Karena cuma di Indonesia. Karena cuma di Indonesia gitu kan. Nah, jadi bagaimana menentukan harga premium itu? Dibikinlah rumus 0,9842 dikali MOPS untuk RON 92. Kan paling dekat RON 92. 0,9842 itu dari mana? 0,87 dikali MOP 92 dalam kurung ditambah 0,13 dikali MOPS-nya nafta dalam kurung ditambah dalam kurung lagi 0,5 dolar US dikali 0,37. Pusing kan? Nah, pusing. Bagaimana menjelaskannya terhadap orang Karena awam, apa? Karena RON 88 ini produknya tidak ada di pasar, ada produk yang lebih bagus. Namanya RON 92. Dicampurlah 87%, makanya 0,87 tadi, 87% komponen dari RON 92 dengan 13% komponen nafta yang RON-nya rendah, digabung keluarlah RON 88. Saya baru bertemu dengan kawan dan saya di dunia, cuman kalian yang bikin kayak begini. Kan malu kita kan? Jadi udah beli yang bagus kok dicampur. Nah, kemudian harganya belum real. Jadi 0,9842 dari mana? Dari MOPS, bukan harga sekarang. MOPS rata dari Januari 2004 sampai Desember 2006. Bukan pasar harga sekarang. Kemudian 0,37-nya apa sih? 0,37-nya itu karena 37% premium itu diimpor pada tahun 2007. Sekarang sudah 70%. Rumus tidak berubah. Nah, di balik rumusan ini Anda temukan sesuatu nggak? Sederhana. Apa itu, Pak? Rumus itu membuat harga RON 88 dekat sekali dengan 92. Supaya untungnya besar kalau jualan RON 88. baik. Susah amat. Baik, jadi mereka membuat suatu rumusan yang akhirnya membuat menutupi sesuatu nih. Padahal, jadi bedanya itu 200 sampai 300 rupiah saja. Padahal nambah 300 rupiah saya dapat RON 92. Betul. Jadi dengan kata lain Anda menginginkan bahwa premium ini seharusnya memang sudah dihapus karena mafia main di situ. Karena itu segala macamnya jadi variabel. Iya, waktu itu sudah pernah disampaikan kan ke pemerintah untuk rekomendasi ini. Tapi kelihatannya belum jalan. Kenapa nih? Apa penyebabnya? Nah, yaitu ada kompromi. Kalau kita kan memperkirakan 6 bulan beres ini. Pertamina minta mungkin atau pemerintah memberikan 2 tahun.
kepada Pertamina untuk mematikan RON 88 itu. Kenapa 2 tahun, Pak? Nah itulah, ya 2 tahun kan enak, untungnya besar, susah amat. Seharusnya dalam waktu secepatnya atau bagaimana? Secepatnya, karena menimbulkan distorsi-distorsi seperti ini. Dan sedihnya saya lagi, waktu di Singapura saya bersama menteri itu, terbukti bahwa 5/6 dari pengadaan minyak dan BBM ini sudah ditutup jauh-jauh hari. 5/6, artinya 5/6 dalam waktu dari total impor kita sudah di closing? sudah closing. Jadi untuk kebutuhan Itu sejak Anda Januari, mulai kerja dong waktu itu? Desember. Desember? Jadi akhir tahun itu ditutup kontrak pengadaan termasuk untuk RON 88 yang lezat itu dari Januari ditutup sampai Juni. Jadi sudah Biasanya itu cuma 3 bulan. Kali ini 6 bulan. Jadi kali ini 6 bulan. Nah, ini ada apa Oke, ini? jadi apa yang terjadi Ya injury nanti time setelah? lah kan, Oke. karena Petral itu tidak akan melakukan pengadaan minyak lagi mulai 1 Juli. Baik. Baik. Seandainya nanti premium jadi dihapus, apa dampaknya ke bisnis Pertamina, Pak Faisal? Pertamina punya kemampuan luar biasa. Pertamina itu bukan entitas yang memble, dia kuat, dia hebat, dia masuk Fortune 500. Masa enggak bisa bikin fasilitas blending? Jadi mengapa sih di blendingnya? Kenapa sih kita beli RON 88-nya kalau kita masih tetap mau mempertahankan RON 88 ya? Kenapa di blendingnya di Singapura? Ini nggak perlu bangun kilang. Bikin baskom gitu dicampur RON 92 sama nafta jadi, itu nggak perlu kilang yang sophisticated. Kenapa itu tidak dilakukan sejak awal? Dan itu bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas tangki yang ada yang sampai sekarang tidak termanfaatkan, termasuk tangki-tangki PLN yang tadinya pakai diesel, sekarang nggak pakai diesel lagi kan, bisa dipakai kalau kita ada niat untuk membasmi mafia. Baik, rekomendasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada Kementerian SDM begitu, selain daripada menghapus premium? Mereformas, kalau udah menghapus premium separuh masalah selesai. Jadi tidak ada lagi urusan dengan rumus yang aneh-aneh itu. Iya. Tidak perlu lagi. Rumus itu aneh-aneh karena kita RON 88 kita pertahankan. Dan ingat, jangan membodohi publik dengan membandingkan harga di luar negeri sama di Indonesia lebih. Di Indonesia paling murah di ASEAN. Tidak benar itu, tolonglah. Siapapun jangan melakukan proses pembohongan seperti itu. Karena comparisonnya tidak apple to apple ya, Comparison Pak? tidak apple to apple karena di ASEAN tidak ada yang pakai RON 88. Kita Iya, satu-satunya kita di satu-satunya. dunia ya. Dan harga eceran itu di Indonesia komponen pajaknya cuma 15%, di negara lain seperti India 50% komponen pajaknya. Jadi harus Baik. tidak termasuk pajak dibandingkan gitu. Baik, semoga rekomendasi Bapak segera didengarkan dan segera Terima kasih. terrealisasi dan masyarakat juga mengerti urgensi dari penghapusan RON 88 atau yang kita kenal sebagai premium ini. Pak Faisal, terima kasih Terima sudah kasih, bergabung Pak di Faisal. Econ Outlook. Selamat malam.